Kekasih itu tinggal di desa yang sangat miskin dan sangat berkekurangan air. Penduduk di sana juga pun sangat sedikit, namun mereka hidup dengan tenang dan damai. Sebenarnya sudah lama Manguhiduru ingin meminang Mojojaro menjadi istrinya, tetapi ia belum bisa melakukannya karena ia berkata, "Bagaimana aku ingin meminangmu, sedangkan menghidupi diri aku sendiri saja sangat sulit." Dan akhirnya ia pun berpikir untuk pergi merantau, dan ia membicarakan hal ini kepada ayah dan ibunya. Ia berkata, "Ayah, aku akan segera pergi merantau." Dan kata ayahnya kepadanya, "Apakah kau sudah pikirkan matang-matang hal ini, anakku?" Dan katanya kepada ayah dan ibunya, "Sudah, ayah, aku juga ingin membebaskan ayah, ibu, dan Mojojaro dari desa yang miskin ini." Dan akhirnya ayahnya pun setuju. Dan ayahnya berkata, "Pergilah juga meminta izin kepada Mojojaro." Dan akhirnya ia pun menemui Mojojaro dan membicarakan hal ini. Ia berkata, "Aku akan segera pergi merantau lagi." Tapi reaksi Mojojaro, dia gelisah, dia cemas, dia takut terjadi apa-apa sama sang kekasihnya di sana. Dan setelah dirayu dan dibujuk, akhirnya Mojojaro pun setuju. Dan ayah, ibu, dan Mojojaro mengantar Manguhiduru pergi. Sambil menangis, Mojojaro berkata, "Aku berjanji dan bersumpah akan menunggumu sampai mati. Tiada yang bisa memisahkan kita." Dan kapal besar itu pun membawa Manguhiduru pergi. Setahun berlalu, tidak ada kabar dari sang kekasihnya. Sebenarnya ia cemas dan ia gelisah, tetapi ia memikirkan janji sang kekasihnya dan ia pun berjalan pergi. Kemudian terdengar bahwa ada sebuah kapal yang ingin berlabuh di daerah mereka. Dia sudah senang, dia pikir mungkin di sana ada sang kekasihnya. Ketika sampai dan melihat banyak orang berturunan, ia melihat tidak ada sang kekasihnya. Ia berkata dalam hatinya, "Di mana kamu, Kak? Apakah kamu tidak pulang?" Akhirnya ia memberanikan dirinya untuk bertanya ke awak kapal di sana. Ia berkata, "Permisi, Kak, apakah kau mengenal penumpang yang bernama Manguhiduru?" Dan kata awak kapal itu kepadanya, "Kayaknya aku tidak mengenalnya." Dan kata Mojojaro kepada awak kapal tersebut, "Dia pergi merantau bertahun-tahun, tetapi sayangnya dia tidak pernah kembali." Dan kata awak kapal itu kepadanya, "Oh, aku baru ingat, katanya dia sudah kecelakaan di tempat kerjanya, dan sayangnya nyawanya tidak tertolong dan dia sudah meninggal." Setelah mendengar hal itu, Mojojaro pun jatuh dan dia lemas. Dia berkata sambil menangis, "Tidak mungkin sang kakak pergi, pasti dia akan kembali." Dan setelah mendengar hal itu, awak kapal itu berkata kepadanya, "Maafkan aku sudah memberitahukan kau hal buruk ini." Dan akhirnya Mojojaro pun berjalan pergi. Langkah demi langkah, dia terus teringat akan sang kekasihnya, terus teringat akan janji sang kekasihnya sehidup semati dengannya. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk duduk di bawah pohon dan menangis, dan terus menangis. Air mata yang dikeluarkannya membentuk sebuah genangan yang membesar dan terus membesar dan terus tinggi. Akhirnya ia pun mati tenggelam di air matanya sendiri. Dan telaga itu semakin membesar dan terbentuklah sebuah telaga. Suatu hari ada seorang pencari kayu bakar yang pergi ke sana.
mereka pun berduyun-duyun untuk pergi melihat penemuan seorang pencari kayu bakar tersebut. Gemparlah mereka. Salah satu warga di sana berkata, "Apakah akan terjadi hal buruk dengan desa kami? Telaga ini asalnya dari mana?" Dan akhirnya setelah melakukan upacara adat, pemanggilan roh yang mereka percayai atau penyembahan kepada Jo Maduputu atau Tuhan Yang Maha Esa, terdengar bisikan yang berkata, "Ketahuilah, telaga itu tercipta dari hati sang gadis yang patah." Dan kepala desa di sana pun mengumpulkan warga-warga desanya dan menanyakan kepada mereka, "Apakah dari keluarga kalian ada yang tidak lengkap? Apakah ada yang hilang?" Dan ayah Manguhiduru pun maju dan berkata, "Anakku pergi merantau bertahun-tahun, tetapi ia tidak pernah kembali." Dan ayah Majujaro pun juga maju dan berkata, "Anakku pergi ke pelabuhan ini dan tidak kembali berhari-hari." Maka tahulah mereka bahwa sepasang kekasih itu telah tiada, dan mereka bertekad dan berjanji untuk merawat telaga itu dengan baik dan memberi namanya Telaga Air Biru. Demikianlah cerita dari saya. Ada satu pesan moral yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini adalah kesetiaan, dan janji cerita ini menekankan bahwa kesetiaan adalah komitmen yang harus dijaga dan dibuktikan. Dan keajaiban Telaga Biru tersendiri lahir dari air mata yang melambangkan kesedihan dan keikhlasan, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Air jernih di lampu wali, ambil sejumput dengan tangan. Cinta tak diukur oleh janji, namun kesetiaan yang tak terganti. Demikianlah cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.